Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'd. Tapi ini majelis yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Ahmadul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Tapi sudah kita bahas tadi ya di pendahuluan beberapa pembahasan seputar buku ini ya. Dan juga sudah kita baca tadi dari uraian bab judul bab yang pertama yaitu bab Ahmadul Islam. Jadi sekarang kita masuk di ayat-ayat dan hadis serta athar yang dibawakan oleh Syekh di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qaulillahi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dan firman Allah taala, pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Ya. Ini surah Al-Maidah ayat yang ketiga ya. Di sini terdapat penjelasan dari tiga keutamaan Islam. Itu sudah kita kasih judul di atas ya. Yang pertama, Islam sebagai agama yang sempurna. Yang kedua, Islam sebagai agama yang merupakan nikmat yang terbesar. Ya. Yang ketiga, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tiga sisi keutamaan Islam di ayat ini. Dan sebagian ulama ada yang menambah yang keempat. Ya. Kalau dia bentuknya agama yang sempurna, nikmatnya terjaga dan diridhai oleh Allah, maka Islam ini adalah agama yang senantiasa tetap ada sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya. Perhatikan tadi ayat yang telah kita bacakan ya. Dikatakan di situ al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Ini sisi keutamaan Islam yang pertama. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna. Ya, dikatakan sempurna karena tidak ada kekurangan padanya. Dan dia disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pasti tidak ada apa? Hal yang cacat, ya, yang kurang pada Islam itu. Ini satu ya. Kemudian yang kedua dikatakan tadi wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku. Ya. Nikmat di sini umum. Ya. Apakah dia nikmat dunia atau nikmat agama? Ya. Semuanya telah dicukupkan dalam agama Islam. Dalam agama Islam. Ya. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, dia diberikan kehidupan yang thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dijaga kehidupannya, nikmatnya di dunia dan di akhirat. Itu sisi keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga dikatakan tadi wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Ya. Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beragama selain Islam, maka dia tidak akan diterima agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lebih perjelas lagi di bab yang kedua tentang penjelasan ayat ini.
Baik. Dan tadi yang keempat, kalau dia adalah agama yang sempurna, agama yang dicukupkan nikmatnya oleh Allah, agama yang diridhoi, maka dia pasti merupakan agama yang tetap ada, ya, hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Dipahami ya? Baik. Ini dari ringkasan ayat yang pertama. Baik. Kemudian ayat yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu taala, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Ya. Dikatakan di situ, ya, dan firman Allah taala, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, jika kalian ragu pada agamaku, maka aku tidaklah beribadah, tidak akan menyembah kepada siapa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku hanya beribadah kepada Allah yang akan mewafatkan kalian. Ya, ini ayat di surah Yunus. Ini ayat di surah Yunus. Ya, di ayat ini ada penjelasan yang lain lagi dari keutamaan Islam. Nah, perhatikan tadi yang pertama dikatakan situ kuliah ayuhan nas. Ini sisi keutamaan Islam yang pertama di ayat ini ya. Itu kita kasih poin di situ ya. Islam adalah agama yang melingkup, universal. Dia mencakup seluruh manusia. Karena dikatakan tadi kuliah ayuhan nas. Katakanlah, ya, wahai sekalian manusia. Nah, kemudian dikatakan in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian ragu pada agamaku. Ini penjelasan dari keutamaan yang kedua. Islam itu adalah agama yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan dalamnya. Jadi penuh dengan keyakinan. Ya. Dikatakan in kuntum fi syakkin min dini. Kemudian dikatakan fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka aku tidaklah menyembah, ya, siapa yang kalian sembah selain Allah. Ini sisi keutamaan Islam yang ketiga. Islam itu adalah agama tauhid. Islam itu adalah agama apa? Tauhid. Ya. Dalam agama kita diperintah untuk menyembah Allah semata. Ya, tidak ada kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dikatakan tadi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Ya. Tapi aku hanya menyembah hanya kepada Allah yang mewafatkan kalian. Ya. Ini kata para ulama dijelaskan padanya menunjukkan Islam itu adalah agama yang senantiasa akan dikuatkan oleh Allah. Karena Allah yang menghidupkan manusia, yang akan mewafatkannya. Ya. Seluruhnya diatur di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ada 4 juga ya. Ada 4 sisi keutamaan Islam. Ya. Yang pertama tadi saya ulangi, Islam adalah agama yang universal, mencakup seluruh manusia, bahkan manusia dan jin sekaligus kan? Karena jin juga mereka dibebani syariat. Jin juga dibebani apa? Syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jelas sekira ayatnya ya. Nah. Baik. Kemudian tadi yang kedua, Islam adalah agama yang tidak ada keraguan dalamnya. Agama penuh dengan keyakinan. Ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah Alkitab yang tidak ada
keraguan di dalamnya. Jadi kalau sudah masuk Islam, ya jangan dibuat dia ragu. Itu adalah agama yang benar. Adalah agama yang benar. Karena tidak ada keraguan dalam agama kita. Tidak ada keraguan dalam agama kita. Jelas ya? Nah. Dan tadi yang ketiga, Islam adalah agama tauhid. Dikatakan fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah. Maka aku tidak akan menyembah siapa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tadi, Islam adalah agama yang senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Akan tapi aku hanya menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Ya. Baik, ini sudah 4 keutamaan Islam di ayat ini ya. Jadi sudah 8. Di ayat yang pertama ada 4. Di ayat yang kedua juga ada 4 sisi keindahan dan keutamaan Islam. Tapi sekarang ayat yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala wa qauluhu taala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, ayat yang ketiga dikatakan di situ, dan firman Allah taala, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Maka Allah akan berikan 2 bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan dia akan menjadikan untuk kalian cahaya berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum. Dan mengampuni kalian. Ya. Ini terdapat padanya ada 3 keutamaan Islam lagi di sini. 3 keutamaan Islam. Yang pertama, Islam itu adalah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab datangnya rahmat. Ya. Dikatakan tadi yu'tikum kiflaini min rahmati. Ya. Dikatakan al-kifl. Kifl itu artinya bagian. Ya. Yang sangat besar. Nah, satu rahmat saja itu sudah keutamaan. Tapi dikatakan di sini diberi 2 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam merupakan sebab datangnya rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang kedua tadi dari keutamaan Islam, ya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan dia akan menjadikan untuk kalian ada cahaya yang kalian berjalan dengannya. Ya. Jadi Islam ini adalah sumber cahaya. Sumber cahaya. Nah, Allah jadikan bagi orang-orang yang masuk Islam, dia punya cahaya berjalan, ya, di muka bumi ini, meniti jalan keselamatan. Dan nanti di akhirat juga dia punya cahaya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang dia melewati as-sirat, jembatan ya, yang dihamparkan di atas neraka jahanam, seorang muslim itu punya cahaya semua. Hanya ada cahayanya yang besar, ada yang cahayanya kecil, ya, yang sedang, dipahami ya? Itu punya cahaya yang dia gunakan berjalan di atas jalan as-sirat. Ya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Kemudian dikatakan di lafaz yang terakhir, wa yaghfir lakum, dan dia akan mengampuni kalian. Ya. Dalam Islam ini dari sebab-sebab, ya, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat-ayat dan hadis
yang menjelaskan tentang pintu-pintu pengampunan. Yang paling besarnya adalah ketika seorang dia masuk Islam. Ya, dia berislam, terdapat padanya dari pintu-pintu taubat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah 3 keutamaan lagi ya. Berarti sudah berapa sekarang? Sudah 11. Ya, di ayat pertama ada 4, ayat yang kedua ada 4, ayat yang ketiga ada 3. Ya, sudah 3 keutamaan. Ya, jadi semuanya 11. Ini dihitung-hitung ya. Sudah keutamaan yang sangat besar ini. Baik. Ini 3 ayat sudah kita lewati ya. Penyebutan ayat-ayat seputar keutamaan Islam. Tapi sekarang saya tanya, tadi kan sudah kita bahas tadi ya. Penjelasan keutamaan Islam. Yang pertama kadang kembali kepada agama. Yang kedua kadang kembali kepada umat Islam. Yang ketiga kadang kembali kepada diri pribadi seorang muslim itu atau muslimah. Nah, sekarang yang pertama tadi ayat, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, dari surah Al-Maidah. Dicukupkan nikmat oleh Allah, kemudian diridhoi. Ini keutamaan yang kembali kepada apa ini? Kembali kepada agama, atau kembali kepada umat, atau kembali kepada diri pribadi seorang muslim? Hah? Coba dijawab. Kembali kepada pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama. Ini kembali kepada agama, gitu kan? Secara globalnya kan, kembali kepada agama. Jadi agama ini punya keutamaan. Baik. Lihat tadi ayat yang kedua. Dikatakan tadi, wahai manusia, jika kalian ragu pada agamaku. Ya. Terus tadi sampai akhir ayat. Ini kembali kepada apa ini? Kembali kepada agama atau umat atau diri pribadi seorang muslim? Masih kembali kepada agama, begitu kan? Baik, lihat ayat yang ketiga. Dikatakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, maka disiapkan padanya 3 pahala. Iya, 3 pahala. Diberi bagian dari rahmat Allah, kemudian diberi cahaya, dan diampuni. Ini kembali kepada apa ini? Hah? Iya, bisa kembali kepada umat Islam. Dan dikatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Jelas ya? Nah, lihat itu arah-arahnya. Penjelasan keutamaan Islam. Dipahami ini ya? Baik. Jadi sudah 3 ayat kita lewat ya. Sekarang kita lihat dalil yang keempat. Beliau masuk sekarang menjelaskan hadis-hadis seputar keutamaan dan sisi keindahan Islam. Baik, kata beliau rahimahullah taala, wa fi shahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mathalukum wa mathalu ahli alkitabain kamathali rajulin istajara ujara faqala may ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar ala qirat fa'amilatil yahudu thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr ala qirat fa'amilatin nasar thumma qala man ya'malu li min al asr ila an taghiba asy-syams ala qiratain fa antum hum faghadibatil yahudu wan nasara faqalu ma lana aktsara amalan wa aqalla ajra qala hal naqastukum min haqqikum syai'a qalu la qala fadzalika fadli utihi man asya. Ini hadisnya panjang ya. Hadisnya dari riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, beliau katakan situ wa fi sahih, dalam as-sahih. Maksudnya dalam sahih apa? Al-Bukhari. Nah, di sini perlu diperhatikannya dari kalimat penulis
Kalau beliau katakan wa fis sahih, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin dia sahih, maksudnya di Sahih Al-Bukhari. Yang kedua mungkin wa fis sahih, dia merupakan hadis sahih di Sahih Muslim. Yang ketiga wa fis sahih, kadang dia langsung bersamaan Al-Bukhari dan Muslim. Sudah 3. Dan yang keempat wa fis sahih, kadang beliau katakan dalam hadis yang sahih, maksudnya hadis yang sahih, iya, di luar Bukhari Muslim, di luar Bukhari dan Muslim. Itu makna-makna kalimat wa fis sahih. Iya. Dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, ma'ruf ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, bersabda, perumpamaan kalian, ya, dan perumpamaan dua ahli kitab, ya, itu seperti perumpamaan seorang yang menyewa para pekerja. Lalu dia berkata, siapa mau bekerja dari pagi sampai pertengahan siang, dia dapat gaji 1 kirot. Ya. Maka orang-orang Yahudi apa? Bekerja. Kemudian yang kedua, kata dia lagi, siapa mau bekerja dari pertengahan siang sampai salat asar, maka dia dapat juga 1 kirot. Maka orang-orang Nasara bekerja. Ya, apa itu kirot? Kirot itu kata para ulama, dia kalau dihitung dengan mata uang, itu diterangkannya oleh para ulama, dia setara dengan setara dengan setengah dari 1/6 dirham. Setengah dari 1/6 dirham. Itu ukuran kirot di masa dahulu ya. Ini diterangkan oleh Al-Jauhari dan Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi kirot itu di ukuran mereka setengah dari 1/6 dirham. Ya. Setengah dari 1/6 dirham. Itu dari ukuran kirot. Baik. Kita lanjut lagi. Tadi sudah 2 ya. Yahudi bekerja dari pagi sampai siang, sampai zuhur. Nasara bekerja dari zuhur sampai apa? Asar. Baik. Sekarang dia tanya lagi yang ketiga. Ya, kata dia, siapa mau bekerja dari asar sampai tenggelamnya matahari, tapi dia dapat 2 kirot. Dia dapat apa? 2 kirot. Maka kata Nabi, fa antum hum, kalianlah itu umat Islam. Nah, perhatikan, ringkas waktu kerjanya, tapi dapat 2 kirot. Ya. Coba lihat dari pagi sampai siang, itu berapa jam kira-kira orang kerja itu? Mungkin 5 jam ya, 5 jam. Dari siang zuhur sampai asar, sekitaran berapa jam? Mungkin sekitaran 3 jam lebih. Ya. Dari asar sampai maghrib, itu hanya sekitaran berapa? 2 jam saja. Ya. Yahudi bekerja dari pagi sampai siang, itu ibaratnya. Nasara dari siang sampai asar. Islam dari asar sampai maghrib. Ya. Ringkas waktunya, tapi dapat 2 pahala, 2 kirot. Ya. Maka di situ dikatakan oleh hadis, ya, faqadibatil yahud wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasara marah. Ya. Mereka berkata apa? Faqalu ma lana aktsaru amalan wa aqalla ajra. Kenapa kita ini banyak kerjanya tapi sedikit apa? Gajinya. Ya. Kata orang ini yang menggaji mereka, ya, kata dia, hal naqastukum min haqqikum syai'a?
apakah aku telah kurangi dari hak kalian sedikit pun? Kata mereka tidak. Ya, kan sesuai akad kan? Dari pagi sampai siang 1 qiraat gajinya, maju orang Yahudi dikasih gaji 1 qiraat. Dari siang, dari zuhur sampai asar, siapa yang mau kerja, maju orang Nasara, ya, gajinya 1 qiraat sudah dapat. Ya, kan tidak dikurangi, masing-masing dapat apa? Sesuai dengan akadnya. Ya. Nah, dari asar sampai maghrib yang bekerja majulah orang Islam, tapi dia dapat dua qiraat. Ya. Maka dikatakan di akhir hadis, ya, fadzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, di situ lihat dari poin pembahasannya ya. Ini keutamaan Islam yang lain. Islam adalah sebab yang melipat gandakan pahala. Ya. Ini kembali kepada siapa ini? Kembali kepada umat Islam. Keutamaan ini ya. Jadi umat Islam itu mereka itu sedikit umurnya, ringkas umurnya, tapi pahalanya sangatlah besar. Ya, sangatlah apa? Sangatlah besar. Ya. Tadi diibaratkan ya, seperti orang yang bekerja dari asar sampai maghrib, tapi dia dapat 2 pahala. Beda dengan orang-orang Yahudi yang punya umur yang panjang. Ya, orang-orang Nasara juga seperti itu, tapi pahalanya tidak banyak. Ya, Islam sedikit umurnya, tapi pahalanya apa? Sangatlah besar sekali. Ya. Jadi ini menunjukkan akan keutamaan Islam. Ini banyak kalau kita ingin lihat ya dari ayat-ayat dan hadis yang mendukung tentang masalah ini. Saya ringkas ya pembahasan ini. Kita tidak bahas panjang lebar. Baik. Jadi tadi sisi pendalilannya pada perkataan apa? Dzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Dipahami ya? Baik. Umurnya kita kan berapa? Diterangkan dalam hadis itu kan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu kan kebanyakannya umur Islam. Kalau umat dahulu banyak sekali umurnya. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Berapa umurnya Nabi Nuh alaihissalam? 950 tahun, hampir 1000 tahun umurnya. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu panjang umurnya. Panjang umurnya. Ya, tapi kalau umat Islam sedikit umurnya, tapi pahalanya sangatlah banyak. Ya, lihat tiap tahun itu kan ada malam Al-Qadar. Itu tidak ada di agama-agama sebelumnya. Ya, yang beramal itu lebih utama daripada 1000 bulan. Itu sudah mengalahkan dari pahala umat-umat terdahulu. Baik. Kita ringkas saja ya. Itu sudah satu hadis. Sekarang hadis yang kedua. Ini dalil yang kelima ya dari urutan penulis rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yaumus sabt wa lin nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana li yaumil jum'ah wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Ya. Dari Abu Hurairah dalam as-sahih juga ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, telah bersabda Rasulullah SAW, "Nah, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Katanya Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat, mendapatkan hari Jumat. Ya. Menjadi dari situ untuk Yahudi mereka pilih hari Sabtu. Ya. Adapun Nasara mereka pilih hari Ahad. Ya. Yahudi kan itu hari rayanya hari apa? Hari Sabtu ya.
Nasara hari Ahad. Adapun kita, kata Nabi, faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Maka Allah datang kepada kita dan memberi hidayah kepada kita untuk memilih apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Ya. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Demikianlah kata Nabi, mereka itu mengikuti kita pada hari kiamat. Kita ini dari orang-orang yang terakhir di penduduk dunia, tapi yang paling pertama pada hari kiamat. Yang paling pertama pada hari kiamat. Dipahami ya? Baik. Ini sisi keutamaan Islam jelas. Kita sudah terangkan situ ya. Di poin yang kelima, Islam ini adalah agama yang terdepan di dunia dan di akhirat. Ya. Coba lihat hari-hari raya itu kan. Dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Mana yang disebut duluan? Duluan Sabtu Ahad atau Jumat? Atau Jumat Sabtu Ahad? Urutannya kan seperti itu. Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi yang pertama disebut Islam, baru Yahudi, baru apa? Nasara. Jadi mereka ikuti kita di dunia. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, di hari kiamat juga seperti itu. Yang masuk surga pertama kali adalah Nabi SAW, Nabi kita kan. Setelah itu umatnya ikut. Jadi umat Islam itu yang paling pertama masuk ke dalam surga. Mereka terakhir datang, tapi pertama masuk ke surga pada hari kiamat. Itu keutamaan Islam di sini ya. Keutamaan Islam yang bisa dipetik dari hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua dari riwayat Imam Muslim ya. Dari riwayat Imam Muslim. Ya, beliau juga katakan tadi wa fi sahih. Wa fi as-sahih. Dipahami ya? Baik. Ini sudah dua hadis. Baik. Hadis yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala di dalil yang ke-6 sekarang ya. Kata beliau wa fihi ta'liqan Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbud din ila Allah al-hanifiyatu samha. Dan dalam as-sahih juga, dalam as-sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara muallaq ya, akan diterangkan nanti apa itu arti muallaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud din ila Allah al-hanifiyatu samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus lagi mudah. Agama yang lurus lagi apa? Lagi mudah. Nah, diperhatikan di sini ya. Di sini ada sisi keutamaan Islam yang lain. Ya, kita terangkan di situ ya. Agama Islam ini adalah agama yang paling dicintai oleh Allah. Satu. Yang kedua, agama yang lurus, al-hanifiyah. Yang ketiga adalah agama yang mudah. Adalah agama yang apa? Yang mudah. Ini sisi keindahan dan keutamaan Islam. Di hadis yang ringkas ini ada 3 keutamaan. Ya. Di sini tadi dikatakan oleh penulis rahimahullah taala secara muallaq wa fihi ta'liqan. Ini ada pembahasan di ilmu hadis ya. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang sahih. Adalah hadis yang sahih. Ya. Baik. Terdapat padanya dari 3 keutamaan Islam. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari ya. Ya, karena dia diriwayatkan secara apa? Muallaq dan telah disambung oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ya di tempat yang lain dalam Al-Adabul Mufrad. Baik. Jadi ini dari 3 keutamaan Islam. Jadi Islam adalah agama yang paling dicintai oleh Allah. Ya, yang paling dicintai. Nah, yang kedua, Islam adalah agama yang lurus. Al-Hanifiyah itu artinya yang mengarah, yang condong kepada Allah. As-Samha yang mudah. Ya, yang mudah. Ya, ini segera jelas ya. Jadi agama terdahulu itu susah. Ya. Lihat agama-agama terdahulu ya, orang-orang Yahudi. Diterangkan di surah Al-Baqarah. Kalau mereka ingin bertobat, itu diperintah untuk bunuh diri. Iya. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Allah.
Tapi dikatakan oleh Allah, bunuhlah diri kalian. Baru diterima taubatnya kalau sudah bunuh diri. Islam tidak seperti itu. Dimudahkan oleh Allah dalam taubat. Dipahami ya? Itu satu di antara dari contoh-contoh ya tentang masalah itu. Ya, agama yang hanif, yang lurus, yang dia dari agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya kita sudah selesaikan 3 hadis ya. 3 hadis. Sudah berapa di sini keutamaan Islam, lagi tambahan yang lain? Lihat tadi hadis yang pertama tadi. Hadis Ibnu Umar. Di situ ada berapa keutamaan? Hadis Ibnu Umar tadi tentang kisah permisalan orang-orang Yahudi, Nasara dan Islam. Di situ bisa dipetik 1 keutamaan Islam. Apa tadi keutamaan di situ? Islam sebab yang melipat gandakan pahala amalan. Ini kembali kepada umat Islam. Ya, berarti sudah 12 keutamaannya, dihitung ya. Kemudian tadi yang kelima, dalil yang kelima di hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah. Di situ ya. Riwayat Imam Muslim. Ya, di sini ada berapa keutamaan Islam? 1 juga. Kembali kepada umat Islam itu sendiri ya. Islam itu adalah agama yang terdepan di dunia dan di akhirat. Jelas ya? Sudah berapa sekarang? Sudah 13 ya. Hadis yang ketiga tadi, ini dalil yang ke-6 ya. Dikatakan tadi agama yang paling dicintai oleh Allah adalah Al-Hanifiyah As-Samha. Ini sudah 3 keutamaan. Sudah berapa sekarang? Sudah 16 ya, keutamaan Islam. Berikutnya boleh bawakan di sini yang ke-7 ya, dalil yang ke-7 dari athar Ubay bin Ka'ab. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu annahu qala alaikum bis sabili was sunnah fa innahu laisa min 'abdin ala sabilin was sunnah dzakara ar-rahmana fa fadat aynah ya min khasyatillah fatamassahu an-nar wa laysa min 'abdin ala sabilin was sunnah dzakara ar-rahman faqsha'ara jilduhu min khasyatillah illa kana mithluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha fabainama hiya kadzalik ya id asabat harrih fatahata anha waraquha illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahata an hadhihi syajarati waraquha wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Dari Ubay bin Ka'ab diriwayatkan oleh Ibn al-Mubarak dan Ibn Abi Shaybah. Tapi sanadnya ada kelemahan ya. Sanadnya ada apa? Ada kelemahan. Tapi maknanya betul. Kita baca aja dari terjemahan asar tadi itu. Dikatakan tadi dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, wajib atas kalian berpegang teguh dengan jalan dan sunnah. Karena tidaklah seorang hamba berada dalam jalan dan sunnah ini, kemudian dia mengingat Ar-Rahman, Allah, lalu menitis air matanya. Ya, kedua air matanya. Menitis ya, kedua matanya, maksudnya air matanya. Ya, karena takut kepada Allah, ya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan tidak ada seorang hamba yang berada di atas jalan sunnah, dia mengingat Allah Ar-Rahman, lalu kulitnya bergetar karena takut kepada Allah, kecuali perumpamaannya seperti permisalan pohon yang daun-daunnya kering. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba angin menerpanya, lalu gugurlah daun-daunnya, kecuali dosa-dosanya akan berguguran seperti itu juga.
Ya, sebagaimana bergugurannya apa? Pohon-pohon dari daun-daunnya. Sesungguhnya pertengahan ya di dalam jalan dan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisih apa? Jalan dan sunnah. Baik. Di situ kita poinkan ada keutamaan Islam. Ini yang poin yang ketujuh ya, dalil yang ketujuh. Jadi Islam itu sebab keselamatan dari api neraka dan sebab pengampunan dosa, serta dia merupakan agama yang pertengahan. Ya, agama yang pertengahan. Jadi di sini ada 3 keutamaan Islam yang lain. Ya, walaupun bukan dengan athar ini ya. Islam itu kan adalah agama yang menyelamatkan hamba dari siksaan api neraka. Karena tidak ada masuk surga itu kecuali hanyalah apa? Seorang muslim. Ya. Orang-orang Yahudi yang kafir, Nasara juga seperti itu yang kafir, itu dalam neraka. Itu kan sudah jelas ayat-ayatnya dan hadis dalam masalah ini ya. Ya. Masuk Islam itu hanyalah muslim saja. Orang Yahudi yang merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam, mereka masuk Islam ketika mereka beriman pada Musa alaihissalam di zamannya kan. Nasara juga seperti itu, yang beriman pada Nabi Isa alaihissalam di masanya. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Jangan dia berkata sekarang, oh saya ikuti Nabi Musa karena saya agama Yahudi, saya ikuti Nabi Isa karena saya agama Nasara. Nah, tidak bisa sekarang ya. Sekarang ini sudah diutus Nabi SAW. Wajib dia beragama dengan agama Rasulullah SAW. Nanti akan diterangkan di bab yang kedua ya, seputar masalah itu. Jadi Islam ini adalah sebab keselamatan dari siksa api neraka, sebab pengampunan dosa. Tadi sudah diterangkan juga ya di ayat yang sudah kita baca. Jadi merupakan agama yang pertengahan. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itu ayatnya ya. Ya. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ya. Pertengahan antara kutub yang ekstrim dan kutub yang menyepelekan. Jelas ya? Baik. Ini sudah berapa ini keutamaan Islam? Sudah 19. Ya. Baik, sekarang athar yang terakhir dari Abu Darda. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, wa Nabi Darda radhiyallahu anhu annahu qala ya habadha naumul aqyasi wa iftaruhum kaifa yakbanuna saral hamqa wa saumahum wa lam yithqalu dzarratin min birrin ma taqwa wa yakin a'zamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibal ibadatan minal muqtarrin. Ya. Ini asar dari Abu Darda, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya ya, dan Abu Nuaim. Tapi ini juga sanadnya lemah ya. Sanadnya apa? Lemah. Walaupun dia lemah tapi maknanya betul. Maknanya apa? Betul. Ya, kita lihat tadi dari mana asarnya. Kata Abu Darda, betapa tidurnya orang yang cerdas ya, dan puasanya mereka bagaimana bisa mengungguli begadangnya orang yang bodoh dan puasa mereka. Sungguh seberat darah dari kebaikan bersama dengan ketakwaan ya, dan keyakinan itu lebih besar, lebih utama dan lebih berat di timbangan ya, dari permisalan-permisalan gunung-gunung ibadah dari orang-orang yang apa? Yang tertipu. Ada berapa keutamaan Islam? Ada 2 di situ ya. Islam dari sebab kecerdasan. Ya. Yang kedua, Islam dari sebab yang melipat gandakan apa? Amalan. Yang kedua tadi sudah kita singgung tadi ya, di hadis yang pertama. Adapun kecerdasan itu dimaklumi. Ya. Ya. Islam itu kalau dia berislam, dia akan cerdas. Dia akan apa? Cerdas. Yang penting dia belajar baik-baik, dia pasti akan cerdas. Ya. Ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang apa? Yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain. Ya. Dipahami ya? Jadi kembali kepada diri pribadi.
umat Islam itu. Ya. Ketika dia berislam, maka dia akan cerdas. Dia akan cerdas. Adapun masalah tadi berlipat gandaan pahala, ini sudah diterangkan tadi ya di athar atau di hadis yang pertama tadi ya, di dalil yang keempat. Baik. Jadi sudah 20 ya. 20 keutamaan Islam di sini dan sisi keindahan dari agama Islam. Baik, kalau kita ingin buka lagi yang lain banyak ya dari keutamaan dan sisi-sisi keutamaan Islam. Ya. Nanti kita akan tambah insyaallah taala nanti di sesi berikutnya ya. Di pelajaran nanti di bulan depan insyaallah taala. Kita targetkan setiap bulan kita bahas ya. Dari buku ini kita baca satu bab atau dua bab dari pembahasan-pembahasan seputar sisi-sisi keutamaan dan keindahan dari agama Islam. Jadi hari ini sudah kita selesaikan berapa keutamaan Islam dan keindahan Islam? Ada 20. Tadi yang terakhir itu mirip ya dengan dalil yang apa? Dengan hadis yang sudah kita bacakan. Itu 20 sesi atau bisa khutbah itu. Ya, 20 Jumat. Baik, minimal 8 kali. Ini kan 8 athar yang sudah kita bahas tadi ya. Insyaallah taala. Ya, jadi begitu cara belajar ya. Kita sekarang ini belajar bukan sekedar kita hanya dengar-dengar saja, tematik, dengar pembahasan tidak. Tapi ada buku, ada pegangan yang kita pegang. Itu cara belajar seperti itu. Dan itu sudah ditempuh oleh para ulama dari masa dahulu seperti itu. Mereka juga belajar seperti ini. Caranya belajar. Tapi segera itu dulu ya akhir majelis kita di siang hari ini. Ya, waktunya sudah habis ya. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.